Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Korupsi yang paling sederhana yaitu misalnya melanggar lampu lalu lintas. Satu bentuk pelanggaran yang cukup banyak dijumpai adalah pengguna jalan yang melanggar lampu lalu lintas. Kejadian ini sangat memberikan resiko yang tinggi. Selain itu, ada juga pengendara bermotor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau tidak menggunakan helm ganda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Poltekkes Tanjung Pinang akan mewawancarai dengan narasumber siapa namanya? Atika. Apakah bersedia? Saya akan mewawancarai mengenai pelanggaran lalu lintas.
sendiri pernah mengalaminya pasti. Pelanggaran lalu lintas apa yang pernah jumpai ya? Kalau dari yang saya lihat dari saya sendiri, saya pas sudut pandang sendiri itu kalau di jalan biasanya kan menerobos lampu merah, melewati marka, atau biasanya mobil itu di lampu traffic light itu yang harusnya ada tempat berhentinya motor tapi mobil memilih di situ, atau misalnya tidak ada tanda dilarang belok kiri jalan terus tapi malah belok kan. Biasanya kalau di lampu merah ya seperti itu ya. Kalau saya pribadi itu biasanya karena terlewat sedikit dari marka biasanya. Apa ada pihak berwajib yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas? Nah, tentu biasanya kan kalau sekarang kan sudah ada yang namanya aturan tilang elektronik. Nah, kalau itu kan itu ya sifatnya gimana ya, secara tilang elektronik. Tapi kalau yang secara langsung gitu ya, yang directly itu biasanya kan ada pos-pos polisi ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggar gitu kan, biasanya langsung diarahkan ke pos polisi. Nah, biasanya itu dulu kan dimintai keterangan. Nanti pertama dilihat SIM-nya atau dilihat STNK-nya. Nah, di sana baru dilihat pelanggarannya di bagian apa. Nanti oleh polisi pasti ada namanya sebuah buku tilang, nanti ditunjukkan kesalahannya di mana. Nah, di situ saya sendiri kan pernah dibilang, nah itu nanti kita diarahkan ini tentunya dikenakan denda, misalnya karena saya kan hanya pelanggaran ringan. Nah, karena pelanggaran ringan biasanya itu kita dikasih kemudian surat tilang. Nah, surat tilang itu artinya pengganti, dimana atau STNK atau SIM kita itu ditahan, kemudian nanti kita mengambilnya diberikan tanggal pada tanggal sekian, silakan mengikuti mengambil SIM atau STNK kita biasanya di kejaksaan. Biasanya kalau itu karena saya pengalamannya di Padang kan, di sana kita bayar denda, kemudian baru nanti sesuai tanggal dikembalikan surat izin mengemudi atau STNK-nya. Pertanyaan terakhir, apa pendapat kakak mengenai pelanggaran lampu lintas tersebut? Nah, kalau pelanggaran lalu lintas itu begini, kalau dari sudut pandang saya, kenapa orang itu melanggar? Karena begini, masyarakat biasanya melanggar karena dia tidak menyadari yang namanya ada suatu manfaat dari kenapa pemerintah kemudian meletakkan atau traffic light atau aturan-aturan di jalan sebagai aturan lalu lintas. Itu kan seharusnya demi kemaslahatan semua masyarakat kita dan orang lain. Nah, itu adalah kalau dalam teorinya kan atau prinsipnya namanya law as social engineering, atau hukum sebagai rekayasa sosial, atau hukum itu sebagai alat gitu kan, sebagai alat untuk agar buat masyarakat sejahtera gitu kan, buat masyarakat untuk patuh. Nah gitu. Jadi setelah dibuat gitu kan aturannya dengan baik, nah kenapa masih ada pelanggar? Nah, biasanya itu karena adanya orang yang atau seseorang dia hanya gitu kan tidak memikirkan kepentingan orang lain, hanya mementingkan kepentingan sendiri gitu kan. Padahal kan gunanya diadakannya aturan-aturan lalu lintas itu kan untuk semua orang gitu kan, agar kita aman di jalan gitu kan. Contohnya ada lampu merah itu kita berhenti gitu kan. Nah, kalau orang menerobos lampu merah artinya dia hanya memikirkan dirinya sendiri gitu kan. Bahkan dia juga tidak sayang pada dirinya sendiri kan, bisa saja dia kecelakaan gitu kan karena menerobos. Harusnya kan itu hak daripada jalan yang di sebelahnya, tapi dia malah menerobos lampu merah itu. Terima kasih Kak atas wawancaranya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda ada baiknya untuk menyadarkan para masyarakat agar mematuhi peraturan lampu lalu lintas. Karena melanggar peraturan lampu lalu lintas sama saja tindakan korupsi paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari.